Hai, Assalamualaikum. Apa kabar everyone? Lama banget ndak bikin podcast. Oke, jadi dalam podcast kali ini saya Sena Putri Safitri sebagai, kalau dari kemarin-kemarin kan bahasnya isu sosial, isu krusial hukum gitu. Kalau sekarang Ana mau bahas tentu saja isu krusial tetap, cuma lebih ke apa ya, isu-isu yang sangat dekat gitu dengan kita, apalagi kalau bukan ya hubungan domestik begitu. Jadi anak sekarang nggak lagi mau membahas isu-isu krusial hukum sosial politik ekonomi budaya dan lain-lain, tapi kita membahas hubungan domestik. Nah, dalam podcast kali ini ada satu isu atau bahasan topik yang mau Ana bahas yang menurut orang lain mungkin ini cukup tabu gitu buat dibahas dan sensitif. Apa aja topiknya? Yaitu ngobrolin duit sebelum merit. Ya. Jadi meskipun Ana belum ada keinginan buat menikah, begitu Ana pikir penting gitu buat Ana membicarakan atau speak up perihal gagasan-gagasan ya pentingnya ngobrolin duit sebelum merit. Nah, perspektif setara dalam perencanaan keuangan rumah tangga adalah salah satu tulisan tuh sebenarnya yang Ana belum rampungkan. Jadi masih Ana simpan dalam sebuah draft di blog itu September tahun lalu. Karena ya latar belakangnya ya mimpi-mimpi saya begitu, baik sebagai perempuan dan sebagai calon ibu mungkin itu tidak lepas dari perencanaan keuangan. Pun suami saya kelak kewajiban domestik, saya pikir semacam pernikahan itu tidak akan merenggut mimpi kami masing-masing, dan kami tentu saja nyaman memvisualisasikannya begitu. Nah, ternyata pada saat saya riset kecil-kecilan, ada seorang perempuan, Prita Gozi, dia seorang perencana keuangan, pembicara dan penulis. Dia dalam bukunya tuh Make It Happen, atau yang bukunya yang kedua tuh adalah Money Smart Parent. Itu ada beberapa pertanyaan wajib ternyata seputar finansial yang harus kita tanyakan ke pasangan sebelum kita menikah. Nah, apa aja sih gitu? Nah, ternyata dia mengatakan bahwa yang pertama adalah kita harus tanya tuh, jadi what is money to you? Kita tanya tuh ke pasangan kita, apakah yang dimaksud uang dalam definisi uang itu menurut dia sumber kebahagiaan atau justru sumber kecemasan. Nah, kenapa ini penting? Karena contohnya misalkan kayak gini. Biasanya kalau ngomongin gaji itu kan hal yang sensitif ya. Kenapa? Karena dia bagian dari privacy masing-masing. Dan banyak orang yang justru kalau misalkan kita lagi ngobrolin gaji misalkan, dia justru lebih defense atau defensif. Kenapa? Karena dalam pikirannya tuh ya karena yang dimaksud tabu itu tadi. Jadi kalau misalkan kita lagi ngobrolin gaji atau pendapatan, apalagi misalkan ketika misalkan berdua, misalkan nih pasangan si perempuan dan laki-laki, justru nanti si pasangan kita tuh bakal bilang kayak gini, kalau misalkan gaji aku lebih kecil daripada kamu, emang kamu mau sama aku? Gitu. Nah, biasanya teman-teman Ana tuh ceritanya tuh seperti itu gitu. Jadi si diskusi yang udah direncanainya tuh nggak produktif, justru bukan pada inti bahasan, tapi lebih kepada ya gitu, defensif. Nah, kemudian kalau misalnya kita udah tahu definisi uang itu apa, kemudian tanyain lagi tuh yang kedua. Nanti kalau misalkan sudah berumah tangga, itu gimana pembagian nafkahnya? Apakah suami saja yang harus bertanggung jawab menafkahi? Atau boleh tuh si istri kerja atau gimana untuk membantu laju perekonomian rumah tangga. Nah, kemudian setelah tahu yang kedua adalah yang ketiga. Siapa yang menjadi manajer keuangan keluarga? Nah, dalam hal ini biasanya kan anasirnya tuh kepada perempuan gitu yang menjadi manajer keuangan. Cuma itu tuh nggak mesti sebenarnya. Nah, kalau misalkan laki-laki dirasa lebih cakap, lebih bagus, maka nggak masalah gitu. Karena banyak dari kita yang justru merasa jadi manajer, tapi justru kita kasir gitu, ya tukang bayar. Nah, biasanya kan di budaya patriarki yang jadi tukang bayar itu kan laki gitu ya, yang pria. Nah, padahal kan nggak mesti begitu. Kita sudah hidup di zaman, di era yang seharusnya pikiran kita lebih terbuka gitu, lebih open minded perihal yaitu gender equal, tentang bagaimana perempuan membantu laki-laki dalam hal laju perekonomian keluarga. Kemudian yang keempat adalah bagaimana membagi keuangan atau membagi uang ke keluarga besar.
Nah, ini juga penting karena kita tidak hanya menikah dengan si pria, tapi juga dengan keluarganya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah punya utang apa enggak. Nah, ini kenapa sangat penting, salah satu poin yang sangat penting untuk ditanyain ke pasangan, karena kalau misalkan udah nikah, nggak terlalu banyak surprise gitu. Ingat, kita tuh nggak setiap kondisi bisa menerima kejutan. Pun dalam cara pandang kita terhadap hutang begitu. Nah, pasangan kita ini juga harus terbuka sama kita bahwa bagaimana cara dia memandang hutang. Apakah dia sebisa mungkin menghindari kegiatan utang piutang atau justru tipikal orang yang bagaimana, misalkan seperti itu. Dan kalau misalkan memang punya, itu ndak apa-apa, ndak masalah. Tinggal nanti yang harus dibicarakan berarti pada follow up atau bagaimana cara menghandle si utang piutang tersebut. Nah, itu ada 5 tuh menurut Prita Gozi. Cuma kalau misalkan boleh Anda tambahkan, sebenarnya ada satu poin yang menurut Anda cukup untuk layak disampaikan, layak dibicarakan, bahwa poin yang terakhir yang keenam tuh jangan ngebanding-bandingin penghasilan kita dengan pasangan, baik laki-laki ataupun perempuan ya. Nah, dalam hal ini adalah be enough gitu. Jadi merasa cukup dalam artian bukan berarti tidak mengelaborasi ikhtiar selanjutnya, cuma lebih bersyukur gitu bahwa rezeki itu kan akan sangat terbuka lebar saat kita menerima dan lebih mendoakan ya karir atau pendapatan si suami atau istri begitu. Nah, dari dulu sampai sekarang saya bersyukur banget sebab ya tidak tertarik gitu, tidak terjerembab terhadap tren nikah muda. Karena ya sebelum kebahasan topik krusial ini, kita tahu bahwa cuma ada di film loh bahwa pernikahan tuh happily ever after, kemudian the end, kemudian berujung bahagia dan memiliki banyak anak, tanpa kita tahu gitu tek-tek bengek dari si isi pernikahan atau perkawinan itu seperti apa, tentang persiapan parenting dan lain sebagainya. Jangankan ke parenting deh, ngomongin kesiapan mental buat ngejalanin biduk rumah tangga aja kadang tidak dipertimbangkan begitu. Kadang kayak ya udahlah karena orang lain nikah kita juga nikah gitu, atau enggak kayak tuntutan dan tekanan gitu. Kalau misalkan di di perempuan biasanya karena bilang udah usia segini gitu belum menikah, nanti nggak punya anak bla bla bla. Padahal itu kan nggak bisa tuh jadi patokan yang pertama atau alasan yang pertama untuk orang melangsungkan pernikahan. At least kayak setiap orang kan punya pilihan ya, dan tentu saja orang tersebut atau kita harus bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihan-pilihan kita. Seperti itu. Dan dalam realitanya pernikahan tuh ya kita percaya bahwa dia bukanlah solusi gitu. Bukanlah sebuah jawaban atas permasalahan kuliah lo, kerjaan lo, atau kesepian dan kesendirian lo. Itu nggak ada hubungannya. Jadi kalau ada yang masih menganggap atau bercandaan patriarkis bahwa udahlah mau nikah aja gitu, baru habis pendadaran gak direvisi-revisi, terus dosen pembimbingnya gak ada misalkan, udahlah mau nikah aja gitu. Atau misalkan karyawan yang pulang kantor kemudian bosan dengan rutinitas office misalkan, udahlah mau nikah aja gitu. Atau justru pokoknya banyak hal lainnya lah gitu yang membuat guyonan patriarkis tersebut ya melulu kita ucapkan, sehingga kan kita percaya bahwa ucapan itu adalah doa. Jadi kayak mana coba? Iya kalau misalkan persiapan sosialnya udah ada, tapi kalau misalkan tidak ada mau bagaimana coba? Nah, pada intinya adalah pernikahan yang saya maksudkan adalah pernikahan yang seharusnya dilakukan dengan sadar gitu kedua belah pasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi saya pernikahan tuh ya sebuah keputusan hidup yang maha besar gitu. Butuh asas dasar, tidak cuma cinta dan hati saja. Perlu kematangan jiwa raga, kemudian kecerdasan spiritual, emosional, dan ilmu yang cukup sebagai bekal hidup setelah akad. Jadi kesadaran untuk memupuk mimpi-mimpi jangka panjang, baik secara personal maupun ya pasangan gitu, secara berdua, mimpi-mimpi berdua. Serta yang paling penting adalah meleburkan misi hidup berdua,
sebagai kawan berpikir dan lawan bicara tuh ndak cuma di dunia, tapi sampai jannah gitu, til jannah, sampai akhirat, sampai surga. Jadi ndak cuma modal bacot di dunia, tapi ya hingga panjang silaturahimnya hingga nanti ke akhirat gitu, bisa bertemu di tempat yang Allah janjikan seperti itu. Nah, dari banyak cara manusia merawat hubungan, entah dengan cinta, entah dengan kasih, entah dengan sayang, entah dengan perhatian, entah dengan pengertian, hadiah, ataupun kesetiaan, ada satu hal yang penting, yaitu apa coba? Betul, uang. Meskipun uang itu bukan segalanya, tapi ya segalanya butuh uang gitu. Kenapa makanya penting buat memiliki pasangan yang jangan-jangan dia menganggap bahwa uang itu adalah segalanya begitu. Nah, itu yang harus penting. Jadi nanti pada win-win solutionnya itu atau jalan tengahnya itu pada kompromi begitu. Kemudian ya zaman sekarang pup aja butuh uang gitu, jangankan nikah. Kita mau pup aja itu butuh uang. Nah, saya melihat uang ini sebagai motor kehidupan untuk bergerak menggapai cita-cita bersama dalam keluarga ya maksudnya. Jadi menjalani hidup untuk tumbuh sejauh-jauhnya. Nah, sebagai anak, saya melihat tuh bingkai pernikahan orang tua. Sebagai teman dan sahabat, saya juga melihat perjalanan pernikahan mereka. Prosesnya bagaimana begitu. Nah, sebagai siswa, saya mengadopsi nilai-nilai baik dari para guru. Dan terakhir, sebagai mustami, saya juga mencontoh betul value-value dari para alim ulama. Misalkan nih, setelah menikah, bahwa kesehatan finansial itu menjadi hal yang esensial tuh dalam kesehatan rumah tangga. Ngomongin duit sebelum merit masih menjadi bahasan yang cukup tabu di kalangan kita, di kalangan anak muda. Padahal diskusi atau ngobrol begitu, pokoknya intinya komunikasi, apapun bentuknya, itu adalah nyawa dari suatu hubungan. Maka menurut saya nih, pembicaraan mengenai uang, pendapatan, dan rencana-rencana mimpi itu harus sering dilakukan gitu bersama pasangan, rutin. Jadi ya itu, kita ndak terlalu banyak kejutan gitu kalau misalkan udah ndak kagetan nanti kalau misalkan sudah menikah, sudah memutuskan untuk menikah. Misalnya saya nih sekarang, peran saya kan masih sebagai seorang anak, pekerja dan teman. Sehingga perencanaan keuangannya pun secara pribadi masih masuk dalam lingkup ruang lingkaran itu saja. Seperti kayak liburan atau jalan bareng teman, membantu orang tua misalkan atau adik semampunya, kemudian self-reward, ataupun yang paling penting adalah nabung demi keberlangsungan hidup ke depan. Nah, tentu pasca menikah, peran saya menjadi ganda tuh teman-teman. Artinya saya akan menjadi seorang istri dan seorang ibu. Nah, ibu dalam artian di sini ingat adalah perempuan itu berhak untuk memilih. Jadi memiliki anak itu bukan sebuah kewajiban perempuan, tapi pilihan perempuan. Nah, dalam hal ini teman-teman harus bisa melihat bahwa tentu universe-nya itu akan lebih luas dan dalam kan. Hingga ya kembali lagi bahwa makna uang itu dan perencanaannya akan jauh lebih kompleks dari sebelumnya. Nah, saya tidak tahu nih akan beradaptasi berapa lama dalam proses transisi tersebut. Perubahan peran ganda, apalagi hidup sebagai generasi sandwich yang serba penuh tanggung jawab dan beban ini. Maka saya berdoa cuma semoga kita selamat begitu. Saya yakin setiap orang itu kan memiliki personality yang berbeda. Nah, kan dari sini kita juga harus tahu nih bahwa kita ini money personality yang seperti apa begitu. Atau justru kita baru dengar nih, baru tahu, baru baca bahwa apa sih itu money personality? Nah, dari yang sedikit saya pelajari bahwa money personality itu berbicara tentang apakah kamu ini security seeker, big spender, atau apa gitu, atau planner dalam mengelola keuangan. Jadi tidak ada yang salah dan benar sebenarnya. Tapi dengan saling paham, maka perencanaan keuangan dan juga perencanaan lainnya dalam kehidupan itu akan semakin selaras dan setara.
Jadi kita itu berserta si pasangan kita itu tidak dididik untuk menjadi pasangan yang abusive, yang apa ya, yang suka ngontrol gitu, yang suka yaitu abusive kayak superpower. Sebagai contoh lagi nih, misalkan saya nih security seeker banget. Tapi pasangan saya ini si Mas Kyungsu misalkan alias DOXO, dia itu misalkan big spender. Jadi nah, saya harus bisa tuh menemukan win-win solution gimana caranya biar saya dan Mas Kyungsu alias CDO ini bisa melakukan penyesuaian dan itu sesuai gitu dengan visi misi dan tujuan pernikahan. Oh ya. Oke, lanjut. Jadi karena realitas saat ini nih, sekarang detik ini saya belum pernah menikah. Jadi saya ngobrol begini atau nulis begini itu sebab dari apa namanya? Berangkat dari rasa ingin tahu, rasa ingin berbagi, karena saya menganggap bahwa sharing itu is caring. Ya saya melihat, mendengar, kemudian mencoba menyelami realitas sekitar yang tentu saja dikompilasikan dengan sedikit ilmu pengetahuan yang saya punya. Nah, memiliki pasangan atau tidak, ingat ya teman-teman, itu tidak menegasikan sebuah keilmuan orang lain. Nah, jadi penegasan kembali nih bahwa memiliki pasangan atau tidak itu tidak menegasikan keilmuan seseorang. Kenapa saya bilang begini? Karena saya tuh pernah tahu diremehin gitu, anggap aja diremehin sama orang yang dia bilang kayak gini, alah kamu mah pacaran aja nggak pernah gitu, punya cowok aja belum ngerasain, sok-sokan ngomongin hubungan gitu, sok-sokan nulis tentang cinta. Nah kayak gitu, jadi kan kayak apa hubungannya begitu, bahwa apakah kita harus motong jari dulu biar kita tahu bahwa dipotong jari itu sakit? Kan nggak mesti ya. Atau apakah kita harus nikmatin zinah dulu gitu, biar apa coba, biar kita tahu pedihnya dosa? Nah kan enggak kayak gitu ya. Nah artinya dengan sejuta perbedaan yang ada dalam rumah tangga, perbedaan cara pandang itu kan sangat lumrah, wajar begitu. Kalau kata orang zaman dulu atau mereka yang sudah pernah nikah, dia bilang bahwa masalah tuh gak usah dicari sen, nanti juga beruntun datang sendiri, dan itu ngantri banyak banget gitu. Dan Ana percaya banget sih. Nah tapi kalau boleh nih, andai Ana ditanya kira-kira bagaimana gitu bayangan saya tentang pernikahan, saya sih sederhana. Maksudnya dalam hal ini Ana gak mau terlalu banyak konsep, gak mau terlalu banyak berbicara tentang bayangan ya. Cuma ya salah satunya adalah harus gender equal, maksudnya kompromi begitu, sebagai prinsip bersama dengan tetap berlimpah rasa cinta, saling hormat, saling sayang. Jadi meskipun gender equal, tapi ya tetap kita taat, hormat, dan kita tahu kewajiban lah sebagai seorang muslimah dan sebagai seorang perempuan yang otaknya merdeka gitu, yang pikirannya terbuka, yang kita tahu bahwa pengetahuan itu, kebenaran pengetahuan itu benar adanya begitu. Seperti itu. Nah, intinya saling, tidak disenangkan atau menyenangkan hanya sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kalau misalkan boleh nih, jadi saya mau kami itu nanti mengintegrasikan sistem matriks pengukuran kinerja di dalam karir masing-masing, kemudian dipakai tuh, diadopsi dalam rumah tangga yang rasionalis, realistis, kemudian ideologis. Jadi menurut saya penting banget. Kenapa? Karena besar kemungkinan pernikahan itu tidak akan memutus karir saya sebagai seorang scholar perempuan. Jadi kan ada tuh anggapan orang yang mengatakan bahwa kalau perempuan sudah nikah, habis masa jayanya, habis begitu. Padahal kan hanya butuh komunikasi begitu, hanya butuh kompromi, dan tergantung kamu nikah sama siapa gitu. Kalau misalkan memang sedari awal calon suami atau calon istrimu seperti itu dan tidak bisa diganggu gugat, ya maka keputusannya kembali lagi padamu, apakah mau melanjutkan dengan kebersamaan atau justru memilih pisah sebagai jalan tengah, misalkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya lagi nih, kalau boleh nih, Ana mau nanti bahwa kami ini menetapkan tujuan rumah tangga bersama dan pribadi dengan KPI. Jadi
the Key Performance Index atau OKR tuh, Objective Key Result. Nah, dan Ana juga mau kami nanti melakukan kayak brainstorming atau follow up atau meeting secara berkala yang terjadwalkan dalam kalender. Jadi kayak rutin gitu loh. Deep talk itu kan gak mesti setiap malam juga, cuma kan butuh gitu untuk kita tuh ngobrol. Artinya ngobrol tuh bukan cuma say hi, good night, good morning, and sleep tight doang, tapi ya gitu deeply memperbincangkan suatu hal yang ya apa aja boleh asalkan krusial gitu. Dan tentu pakai pikiran ya, maksudnya tuh bukan cuma ya asal jawab doang. Nah, termasuk misalkan apakah kami ini akan memutuskan punya anak atau tidak begitu. Nah, itu juga penting untuk dibahas. Nah, intinya tuh menurunkan mimpi jangka panjang dalam perencanaan sehari-hari dan dapat diukur tentunya. Misalkan nih kalau yang bisa saya contohkan adalah punya rumah misalnya atau tempat tinggal, kemudian kendaraan misalkan atau pendidikan anak atau liburan keluarga, atau juga bisa pengembangan diri masing-masing. Jadi prinsip saya ini adalah be rich together. Jadi kita sama-sama gitu, kita bareng-bareng berkolaborasi menjemput rezeki. Tentu kalau misalkan Mas Kyungsu sudah kaya raya, kemudian dia juga sudah berak duit, ya nggak mungkin juga saya tolak gitu kalau misalnya sudah mapan. Cuma kan dalam hal ini kita nggak bisa ya berawang-awang. Ya intinya kayak gitulah, be rich together. Jadi penting tuh untuk perempuan dan laki-laki melihat bahwa dengan pikiran terbuka gitu, bahwa bisa kok perempuan dan laki-laki ini dia setara dalam hal memajukan atau membuat apa ya, ya seperti organisasi. Pernikahan itu seperti organisasi, berkolaborasi, saling mengisi. Kemudian sampai ya teman-teman, saya tuh punya semacam file growth gitu loh, file growth track di Google Drive yang kedepannya mungkin bisa diakses pasangan saya juga gitu. Nah, diharapkan disitulah gitu data-data pengelolaan keuangan kami tuh akan tersimpan. Dan di situ tuh nggak cuma itu, tapi ada juga file Excel dengan sheet-sheet yang banyak. Jadi udah ada kolom-kolomnya gitu. Itu udah ada judulnya masing-masing. Di situ tuh udah kayak ada jurnal evaluasi keluarga, kemudian capaian, tantangan, target, dan yang paling penting adalah jurnal keuangan. Nah, dan selanjutnya adalah Ana mau nanti kami itu menjadi tipe yang sama-sama saling terbuka soal pendapatan masing-masing. Tujuannya adalah bukan untuk controlling satu sama lain, tapi sebagai asas asas keterbukaan tuh, transparansi, apalagi perihal finansial. Yang tadi Ana bilang, jangan sampai pasangan Ana nih, atau jangan sampai Ana ini menjadi istri yang hanya menerima jadi gitu. Padahal Ana nggak tahu si suami ini misalkan ngutang, tanpa saya juga tahu problematika apa yang sedang beliau hadapi begitu. Jadi penting banget untuk kita tuh saling terbuka ya, termasuk soal pendapatan. Bukan untuk controlling ya, ingat. Jadi kayak kalau misalkan mau ngasih keluarga besar ya enggak apa-apa. Kalau misalkan mau menjalankan hobi juga ya enggak apa-apa. Asalkan jangan too much, artinya berlebihan begitu. Melakukan itu ke hobi. Tapi kalau misalkan untuk memberi ke hal-hal yang lebih bermanfaat, maka ya bisa kita pertimbangkan gitu, bisa kita lakukan secara rutin bahkan kalau misalkan itu bagus. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentu dari situ juga saya paham bahwa hidup harus seimbang, teman-teman. Berpikir jauh ke depan, juga menikmati hari ini. Dengan transparansi yang saya mau kami lakukan tadi, bahwa harusnya kami tak lupa gitu mengalokasikan pendapatan masing-masing sebagai dana bebas dan dana darurat. Nah, udah ngerti lah ya maksudnya dana bebas dan dana darurat. Jadi buat hobi, ngopi, jajan, atau kayak pandemi gitu. Itu kan pandemi itu butuh banget tuh dana darurat. Jadi kayak gak keteteran. Artinya kita ada lah gitu ikhtiar atau effort buat mempersiapkan hal-hal yang bahkan kita nggak tahu gitu itu bakal terjadi dan itu panjang. Nah, yang itu pastinya berbeda dengan konsep sedekah yang kalau misalkan Ana nanti mungkin bakal masuk ke dalam konsep sedekah nih bakal masuk ke dalam kewajiban tiap sumber keuangan yang masuk. Jadi udah maksudnya udah berbeda tuh. Kalau sedekah ya sedekah gitu, nggak usah masuk ke dana bebas atau dana darurat. Sama yang terakhir adalah jangan lupa itu tetap diinput ke jurnal evaluasi.
karena biar bisa kita review kapan-kapan dan untuk mengatur strategi kemudian. Kalau bablas yo bahaya kan. Tapi ya, Anda nggak tahu, mungkin menurut teman-teman ini aneh atau enggak, tapi emang berandai-andai itu kan seru ya. Maksudnya kayak kita minimal bisa berandai-andai aja dulu gitu. Kalau urusan pasangan mah ya nanti juga cerminan diri lah gitu. Kalau misalkan ya kitanya A, maka mungkin Allah bakal kasih A. Kalau misalnya kita B, maka Tuhan juga nggak mungkin ngasih kita yang C, D, E, F, G misalkan. Pun kalau misalkan Tuhan kasih yang berbeda, pasti ada maksud dan tujuannya begitu. Tapi saya tidak mau membahas jodoh di sini. Lanjut. Nah, saya nih, si Sena Putri Safitri ini, saya tentu senang begitu dilibatkan setara dalam imajinasi saya yang tadi saya sebutkan dalam keputusan-keputusan rumah tangga. Saya juga senang banget punya kewajiban yang bisa saya tunaikan dan usahakan untuk membantu ya suami saya kelak. Saya juga merasa berdaya dalam membangun keluarga bersama pasangan. Bahwa perempuan ini dia tidak boleh tidak punya daya. Si perempuan ini justru dia harus punya power gitu. Untuk apa? Untuk dia melakukan apa yang dia bisa gitu. Karena kalau teman-teman tahu 61% itu data yang bisa saya akses dari Komnas Perempuan, 61% kasus perceraian atau kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, acap kali kan perempuan tuh yang jadi korban. Kenapa demikian bisa terjadi? Karena si perempuan ini dia tidak punya power di dalam relasi domestik rumah tangga, yang kadang-kadang soal pendapatan ini pun menjadi sumber atau titik celah laki-laki untuk tidak menghormati perempuan begitu. Jadi hanya melihat perempuan ya sebagai pelayan gitu. Sorry tuh saya hanya sebagai ya yang melayani gitu, nggak lebih. Padahal kan dalam hal ini agama pun juga melihat bahwa ya perempuan ataupun laki-laki kalian sama saja dalam makhlukku gitu. Yang membedakan adalah siapa yang paling taat dan bertakwa, seperti itu. Nah, karena saya sadar sebagai perempuan, saya seringkali tenggelam antar peran dalam kehidupan, maka penting untuk terus melahirkan mimpi-mimpi baru atau menjaga mimpi tetap hidup setelah pernikahan. Karena ya gitu, bagi saya bahwa hidup itu ya usaha untuk bisa terus mencukupkan batin, berusaha untuk bertumbuh baik keluar ataupun ke dalam. Baik saya secara personal ataupun dengan pasangan begitu. Serta yang paling penting adalah ya fastabiqul khairat, bermanfaat bagi sesama, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu sebagai landasan dan tujuan. Jadi kalau misalnya ditanya apa harapan terakhir, banyak kan dari teman-teman tuh yang nanya, "Sen, kamu punya pasangan gak gitu?" Atau enggak, "Sen, gimana sih konsep pernikahan yang kamu mau?" gitu. Saya mendak muluk-muluk, saya selalu berdoa bahwa semoga Tuhan melindungi kita itu dari pernikahan tanpa cinta dan cinta tanpa pernikahan. Karena dua-duanya tuh sungguh berat gitu kalau dilakukan atas ketidaksadaran si pernikahan ini, maka ya jadi bumerang kita sendiri. Harapan yang terakhir adalah ya semoga Tuhan hadiahi kita nih sebagai perempuan atau laki-laki itu diberikan sosok yang pasangan yang adil menggunakan otak dan hatinya, menjalankan fungsi manusia dia sebagai manusia itu sebaik-baiknya. Sampai suatu saat nih kita bisa bilang gitu dengan penuh haru dan rasa syukur bahwa damn, apa kita nih layak gitu untuk menjadi pendamping seorang pria atau seorang perempuan yang amat tabah, baik hati dan penyabar. Begitu. Bila bisa bilang hak, wastabiqul khairat. Assalamualaikum teman-teman. See you soon.